Shalom, jumpa lagi di Weekend with Jesus. Hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Mari kita mau merenungkan bacaan liturgi harian dari Matius 8, 5-17. Ada 3 kisah dalam bacaan ini. Yang pertama, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Kedua, Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Yang ketiga, Yesus mengusir roh-roh jahat yang merasuki orang-orang dan menyembuhkan orang-orang sakit. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah tersebut? Dalam kisah yang pertama, ada seorang Romawi yang mendatangi Yesus untuk memohon kesembuhan untuk hambanya yang sedang sakit parah. Nah, dari perwira ini kita bisa belajar tentang kerendahan hati dan semangat melayani. Seorang perwira dengan jabatan tinggi, ya, ibaratnya seperti jenderal gitu ya, dengan pangkat kedudukan yang tinggi, biasa dihormati di mana-mana, tapi dia mau melayani hambanya yang sedang sakit dengan mencari Yesus. Ia mau merendahkan dirinya dan memohon pertolongan dari Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Seperti perwira ini, tanpa kerendahan hati kita tidak bisa datang kepada Yesus. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa melayani dengan tulus. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari perwira ini adalah iman yang besar. Perwira ini mohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya, dan saat itu Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Maka jawaban perwira ini sungguh mengherankan Yesus. "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku yang terkasih, setiap kali kita menyambut Ekaristi, kita mengucapkan, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang padaku, namun bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Apakah kita sungguh-sungguh mengucapkan kata-kata ini dengan iman? Atau meluncur begitu saja menjadi suatu bagian dari tata ibadah kita? Dalam suatu retret, seorang suster mengajarkan kepada saya untuk mempersembahkan luka-luka batin saya, terutama pada saat hendak menyambut Ekaristi. Setiap kali saya ucapkan, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh." Saat itu saya persembahkan semua luka-luka batin saya yang membelenggu saya. Dan saya percaya bahwa saya akan disembuhkan. Waktu berjalan perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit saya pun mengalami kesembuhan. Dari orang yang tertutup karena takut tersakiti menjadi orang yang terbuka, berani mencintai, berani terluka, mau mengampuni. Nah, dalam kisah yang kedua dari bacaan Injil di atas, kisah Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sedang sakit demam. Pada zaman Yesus, penyakit demam itu adalah penyakit kritis yang bisa merenggut nyawa. Kalau kita baca dalam Lukas 4:38-39, Yesus menghardik demam itu, maka sembuhlah perempuan itu. Dan perempuan itu segera bangun dan melayani orang-orang yang di rumahnya. Dosa bisa menyebabkan kita jatuh sakit. Benarkah? Kalau saya sering marah-marah, sering menggosip, sering berpikiran negatif, sering berburuk sangka, sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, suatu hari semua itu akan kembali kepada diri saya. Entah kapan. Kalau saya menghakimi dengan menunjuk orang, "Kamu salah," maka sebenarnya 4 jari ini menunjuk kepada diri saya sendiri.
meminta saya untuk introspeksi. Saudaraku yang terkasih, mari kita datang dan kita serahkan semua sakit penyakit kita kepada Tuhan. Tentunya disertai dengan pertobatan dan penyesalan atas dosa. Jika Tuhan belum menyembuhkan fisik kita, setidaknya Tuhan pasti menyembuhkan mental rohani kita lebih dulu. Dan orang yang menerima kesembuhan mental rohani lebih bisa menerima kenyataan atas penyakit fisik yang mereka alami. Dan terutama mereka tidak akan menyalahkan Tuhan kalau belum sembuh. Dan juga tidak menuntut Tuhan harus sembuh. Nah, setelah sembuh, maka orang bisa mulai melayani. Sama seperti yang dilakukan oleh mertua Petrus. Setelah sembuh, maka ia bangkit dan mulai melayani orang-orang yang ada di rumahnya. Nah, dalam kisah yang ketiga adalah Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang dan menyembuhkan penyakit orang-orang. Mungkin orang-orang yang sakit di sini adalah disebabkan oleh karena ulah setan. Setan selalu dengan berbagai macam cara mengganggu dan mengintimidasi manusia. Karena setan iri terhadap kesayangan Allah, yaitu manusia. Setan mau menghancurkan Allah dengan cara menghancurkan buah kesayangannya, yaitu kita, manusia. Setan selama 24 jam seperti singa yang mengendap, hendak menerkam mangsanya. Ia sabar menunggu setiap ada peluang. Apakah kita sadar? Pada saat kita disulut emosi untuk marah, untuk berkata kasar, untuk berbuat yang tidak adil, apakah kita sadar saat itu kita sudah berada di ambang, di tepi untuk diterkam oleh si iblis? Suatu hari saya melihat berita di TV. Ada sebuah mobil yang dikepung oleh banyak orang. Digebrak-gebrak, dicaci maki, diancam ya si pengendara mobil dan seisinya itu. Nah, rupanya telah terjadi tabrak lari. Melihat itu rasanya ngeri, ya, membayangkan apa yang akan terjadi jika polisi tidak segera datang mengamankan. Orang-orang ini semakin terbakar oleh emosi. Nah, sekumpulan orang itu akan merasa kuat, menjadi brutal dan tidak takut untuk bertindak anarki kalau mereka bersama-sama. Disitulah setan bekerja, membakar, menyulut, dan menghancurkan. Saudaraku yang terkasih, mari kita terus berjaga, waspada, sebab kita juga tidak lepas dari incaran si jahat. Seringkali kita juga mendengar suara-suara miring, ya, mungkin bersorak kecil pada saat musuh kita mendapat celaka atau sakit. Mari segera kita usir suara-suara itu dalam nama Yesus, ya. Jangan biarkan suara-suara itu menggoda. Jangan biarkan kita menjadi sama seperti musuh-musuh kita. Segera lepaskan pengampunan kepada musuh-musuh kita, maka iblis akan lari, tidak berani menggoda kita. Dia akan jauh dari kita. Wah, kita sudah banyak belajar ya dari 3 kisah di atas. Nah, di atas semua itu kita percaya bahwa Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. So, siapa takut? Kan ada Yesus. Kita pasti dimenangkan, kita pasti disembuhkan, dan mujizat itu masih ada. Akhirnya saya ucapkan selamat bertumbuh dalam iman dan kerendahan hati, serta semangat pertobatan dan melayani. Amin. Saya Pratiwi Putri Cahyono, pengajar SEP Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Surabaya. Saksikan Weekend with Jesus setiap hari Sabtu di channel ini. Selamat